Halo guys, selamat malam. Di sini kita lagi berkumpul semua nih untuk persiapan Sang Hoki Indonesia The Biggest Goldfish Festival yang kedua buat tanggal 20 sampai 29 Mei. Di sini ada 4 juri senior kita, yaitu di ujung ada Pak Kris S. Wijoyo, lalu Om Umar Dhani Triharja, juri yang udah nggak menjuri lagi, lalu Om Adi Wiryadi, lalu Om Abbas. Nah, jadi di sini kita akan nge-vlog buat prosedur penjurian apa yang nanti akan dilaksanakan di event kita di 20 sampai 29 Mei. Nah, kita mulai dari Pak Kris dulu. Pertama, Pak Kris, pada waktu menjurikan pertama itu apa yang dilihat? Ya, pertama kalau mau melihat penjurian ikan, biasanya kita melihat namanya skimming dulu ya. Jadi contoh misalnya ada 10 ekor ikan, ya kita lihat satu persatu lah dengan cepat ya. Nah dari situ kita bisa simpulkan bahwa secara kasat mata ada nominasi misalnya 5, 6 gitu ya. Nah baru second proses adalah lebih ke detail. Nah detail adalah pakemnya seperti biasa lah, dari posturnya, dari finit, dari rasio kepala, body, dan apa namanya ekor, kemudian juga berenang, pola warna, ya kan. Kemudian kembali lagi lah, the beauty of ikan itu secara overall, secara impresi itu membuat kita itu lebih yakin bahwa dia merupakan salah satu kandidat. Jadi kita juga lihat karakternya, misalnya kayak rancu ya tentu kuat gitu ya, Ryukin lebih lemah mulai dan sebagainya ya, sekitar itulah. Menurut saya sih seperti itu. Oke, sekarang juri kedua yang yang pertama yang dijuri itu adalah first impressionnya ya. Sama sih sebenarnya, ikan itu dilihat dari first impressionnya. Misalkan ikan itu 10 ekor lah ya dalam satu kelas, itu pasti kita screening seperti yang Pak Kris bilang tadi, sama prosesnya kita screening. Kita cari yang terbaik di antara mungkin ke 5 besar, dari 5 besar kita saring lagi menjadi 1, 2, 3 lalu 4, 5. Apa yang menjadi dasar itu? Dari gaya renang, komposisi body, ekor, warna, kesehatan ikan, itu yang menjadi dasarnya ya. Lalu kalau untuk ya championnya ya kelihatan lah, dari juara 1 setiap kelas juga pasti akan dinilai lagi, kita cari yang best of the best ya. Ya sekiranya itu sih bagi kalau menurut saya sih ya. Ya lanjut, Om Adi, apa nih yang dilihat kalau menjuri ikan? Sama sih, kalau kita menjuri ikan ya pertama pasti kita cari nominasi, 5 nominasi. Kita screening kayak Dani sama Pak Kris bilang ya kan, dilihat dari apa ya, itu tadi posisi secara keseluruhan itu jadi satu kesatuan ikan itu ya, yang standarnya tuh yang baik gitu, dari kepala, badan sama ekor itu menyatu ya, jadi ikan itu secara keseluruhan itu terlihat jadi kesatuan gitu loh. Dan memang impresi itu jadi hal yang mutlak, maksudnya menarik gitu loh. Kalau misalnya nggak menarik ya kita kan nggak akan apa ya, menjadikan itu jadi salah satu kandidat juara gitu. Dari itu sih, jadi ya mesti mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, Om Abbas. Kalau dari saya biasanya kita lihat dulu dari masing-masing ikan. Biasanya kita lihat keseluruhan ikan itu, kalau menurut kita udah bagus ya nanti masuk ke nominasi. Nah selanjutnya ya nanti detail per detail baru didetailin lah, istilahnya dari kepala, ekor, terus badan gitu ya, hampir sama lah istilahnya. Dan ikan kalau yang bagus pasti akan kelihatan. Oke, berarti pertama-tama ya, koreksi saya kalau saya salah dari kesimpulan Pak itu, berarti pertama-tama adalah first impression dan komposisi body ya, betul ya? Jadi proportional body. Nah, proportional body yang bagus nih guys, buat show itu di berapa Pak Madi? Kalau biasanya kita standarnya kalau misalnya
secara overall itu kepala itu sepertiga dari badan. Jadi kalau misalnya badan itu adalah satu kesatuan, satu porsi, kepala itu sepertiga. Jadi ekor itu kalau misalnya buat long tail itu 2/3. Kalau misalnya yang short tail ya tetap sepertiga dari badan. Itu yang biasanya proporsinya seperti itu standarnya. Proporsinya jadi sepertiga, 1/2/3. Kalau yang buat long Kalau tail, yang long tail, kalau yang short tail sepertiga, 1/3 ya. Oke, ini guys ilmu baru ya guys, proporsi body sepertiga, 1/2/3 kalau long tail, sepertiga, 1/3 untuk short tail ya. Oke, sekarang berlanjut nih. Nah, kalau untuk first impression udah bagus, body udah bagus, masalah finish itu gimana? Dorsal, kemudian sirip-sirip. Nah, coba Pak Kris, masalah finish yang kurang sempurna itu kira-kira nih menguranginya seberapa jauh atau gimana? ya, kita kan asumsi bahwa ikan kontes itu kan punya kelas sendiri, dan hobi-hobi kontes kan minimal punya standar sendiri. Jadi kalau membawa ikan ke dalam kontes tentu ya ikan yang terbaik, dimana ikan-ikan itu tingkat kesalahannya minimalis. Kembali ke finish itu kita sebagai juri tentu ada melihat ya, ada gradasinya lah. Kalau yang sempurna ya tentu nilainya sempurna. Nah kalau kurang sempurna tentu berkurang lah begitu. Nah berapa banyaknya berkurang itu tiap juri tentu punya parameter sendiri. Jadi menurut saya pakemnya sudah ada, cuman dalam pelaksananya tentu kita punya perbedaan lah, itu aja. Tapi kalau yang tingkat kesalahannya memang drastis, saya yakin semua juri akan sepakat. Jadi apalagi nanti dalam proses penjurian itu kan jurinya tidak satu. Jadi hasil juara 1, 2, 3, dan 4, 5 itu pun sudah demokratis gitu. Itu menurut saya. Jadi walaupun ada penilaian yang mengurangi nilai, tapi tetap menurut saya hasil itu cukup optimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut saya sih seperti itu. Oke, jadi guys, kalau bawa ikan yang finesse-nya memang ada kekurangan sedikit-sedikit dibandingkan kelebihannya, jangan takut guys, daftar aja. Karena belum tentu yang finesse-nya kurang sempurna nggak bisa juara, betul ya? Kalau begitu ya, walaupun kita mencari yang kesempurnaan, tapi jangan takut buat mencoba nih. Nah, menurut Om Dani nih, kalau finesse-nya kurang sempurna masih bisa jadi juara nggak? Kalau finish-nya kurang sempurna, kalau buat saya sih ya kita lihat seberapa fatal kesalahan itu, dan nggak menutup kemungkinan loh untuk yang seperti dorsal agak sedikit melengkung, ekor bawah yang agak sedikit nggak, ya ada nilai toleransinya ya, karena kan ekor itu kan pasti ada nilainya. Nilai itu ada 1 sampai 9, sampai sejauh mana fatalnya itu. Kalau hanya sedikit mungkin untuk juara 1 nggak bisa, juara 2 nggak bisa, tapi kalau untuk juara 3, 4, 5 masih oke gitu. Jadi intinya masih bisa jadi juara. Tinggal tergantung kita lihat di lapangan lawannya seperti apa, terus kesalahan ikannya ini sampai sejauh mana kesalahannya. Nah guys, jadi ikan lomba itu bukan ikan yang sempurna, betul ya bapak-bapak ibu-ibu ya? Bapak-bapak ibu-ibu, bapak-bapak semua, maafkan saya. Jadi ikan lomba itu bukan ikan yang sempurna. Nah, di lomba kita itu kita mencari kelebihannya ya dibandingin kekurangan ikan ya. Jadi kelebihan ikan itu gimana? Nah, menurut Om Adi, untuk kesempurnaan nilai sebuah ikan, apakah harus sempurna semuanya atau cukup mengimpresi lalu dengan komposisi body yang bagus, warna yang bagus, lalu ada sedikit kurang-kurang, masih oke kah untuk ikut lomba? Kalau ditanya seperti itu ya pasti ya. Kalau ikan itu kan memang kita kalau di perlombaan itu memang mencari yang terbaik daripada yang sudah ada yang di peserta. Tapi bukan berarti ikan-ikan yang memang punya kekurangan sedikit tapi punya kelebihan juga nggak bisa ikut lomba dan nggak punya chance buat juara. Jadi ya seperti yang Pak Kris sama Pak Dani bilang, jadi dilihatlah nanti kalau misalnya memang
kayak finish yang kurang rapi. Dilihat dari kejuaraan itu sendiri, dari setiap jenisnya sendiri, misalkan dari gradasinya itu kayak Pak Kris bilang, dari juara satu misalnya, juara satunya gradasinya seperti apa nih, kedua ketiganya seperti apa, jadi dilihatnya pada saat momentum itu gitu loh ya gitu. Oke, nah buat Om Abbas nih, pesen-pesen terakhir dari buat ikut lomba nih, ikan seperti apa yang mesti dipersiapkan, lalu komposisinya gimana, tips and tricks misalkan gitu. Pokoknya kita punya ikan apa, piara ikan apa, yang penting kita harus wajib mencoba dulu. Datang ke arena, ikannya diikutin. Di arena kita akan belajar secara nyata. Jadi kita tahu apa yang di arena. Jadi jangan dengar menurut ini, dengan menurut itu gitu. Jadi datanglah ke arena, bawa ikannya dan lihat secara nyata gitu. Langsung belajar di arena, maka akan menjadi semakin pintar. Betul. Namanya kompetisi, kontes itu ya, kontes memang salah, artinya itulah kompetisi. Tapi jangan selalu kita membuat artinya itu kompetisi. Lebih baik kontes itu dijadikan suatu acara atau arena itu untuk belajar, sambil belajar gitu. Jadinya bawa happy, bawa fun aja. Kalah menang itu udah biasa, pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Tapi dengan kebersamaannya, pembelajarannya, enjoy, asik, itu yang akan membuat hobi kita menjadi lebih enak, nggak ada beban. Berani mencoba untuk menjadi lebih baik. Mantap. Oke guys, sekian dulu vlog kita nggak mau panjang-panjang. Yang penting kata-kata terakhir dari kita yang tadi seperti Om Abbas, Om Adi, Om Dani sama Om Kris bilang, bawa aja ikannya dan kita belajar langsung ya di situ ya. Mana yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang nanti mesti diperbaiki, kita akan terus belajar ke depannya. Oke guys, sampai ketemu di event Sang Koki Indonesia 20-29 Mei 2022 di Mall Alam Sutra dengan tema Bangkit dan Cintai Koki Indonesia. Sampai ketemu di kontes IGS 20-29 Mei 2022. Bangkit dan Cintai Koki Indonesia. Ragung akan pergi ke IGS tanggal 20 sampai 29 Mei di Mall Alam Sutra.